Akan mulai untuk acara kita sosialisasi, yaitu untuk buku 2B, susunan acara pertemuan rutin via Zoom meeting Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 14 WIB /15 WITA kalau waktu Banjarmasin. Untuk WITA-nya acara pembukaan perkata yaitu satu hal, setiap bulan kita akan terus mensosialisasikan tentang buku untuk pengajaran di sekolah minggu. Saya percaya semua kakak-kakak sekolah minggu udah menjalankan maupun juga udah melakukan aktivitas ini, baik itu berupa kita untuk bercerita di kelas maupun aktivitasnya pun juga udah ada di dalam rangkuman buku tersebut. Tapi hari ini kita akan masuk untuk acara kita sosialisasi di bulan November. Jadi lanjut dengan acara yang kedua, itu udah pembukaan dari saya sebagai MC, dan juga yang kedua yaitu doa pembukaan. Di sini saya lihat ada Pendeta Lia Apriliani, MTH. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Pendeta Lia Apriliani, MTH, untuk membawa kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berjumpa di ruang Zoom ini dalam rangka sosialisasi bahan ajar, khususnya untuk bulan November. Berkenanlah Tuhan untuk boleh berkati kami sekalian yang boleh turut ambil bagian di dalamnya. Berkat juga setiap sinyal, bahkan juga alat-alat perangkat yang kami gunakan, sehingga semuanya juga boleh dipakai untuk mendukung kegiatan kami ini. Diserahkan juga segenap rekan-rekan kami, kakak-kakak guru sekolah minggu yang sedang mencoba untuk login juga, biarlah Tuhan boleh berkenan untuk memberkati mereka, sehingga kami sekalian boleh bersama-sama belajar pada saat ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Lia. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu kita akan menyanyikan Mas Anak GKE dan Hipna Anak GKE. Silakan Kak Titin. Selamat sore. Sore. Oke, kita akan juga lanjut. Kak Titin. Sebenarnya. Setiap waktu
Selamat sore untuk kakak-kakak sekalian. Lanjut kita pada acara kita yang keempat, yaitu kita akan menyaksikan yel-yel pelayanan anak GKE melewati video anak-anak dari sekolah minggu KPA Resort GKE Sampit. Silakan Kak Titin. Terima kasih untuk Kak Titin yang udah menyetelkan videonya. Dan acara kita selanjutnya yaitu pengarahan dari pengurus KPA Sinode GKE oleh Ibu Dr. Randa Suhani Wangsa berupa video yang akan kita dengarkan juga. Silakan Kak Titin. Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini kita berjumpa dalam persiapan pelayanan anak sekolah minggu GKE. Shalom. Yang terkasih para pegiat pelayanan anak GKE baik di tingkat resort, cares, dan jemaat. Yang terkasih narasumber materi ajar di bulan November 2023 ini yaitu Pendeta Francisca SPH. Yang terkasih Koordinator Bahan Ajar Anak Sekolah Minggu GKE 3B Jilid 2, Pendeta Lia Afriliani MTH beserta tim dan semua pengurus KPA Sinode GKE. Bulan November ini merupakan bulan yang khusus di GKE, karena di minggu pertama kita akan merayakan bersama Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dengan subtema Hidup yang Membawa Kasih dan Damai. Pada kesempatan ini, atas nama pengurus KPA Sinode GKE mengucapkan terima kasih kepada KPA Resort GKE Sampit yang telah membuat video yel-yel moto pelayanan anak GKE. Dan kami terus menghimbau pada KPA Resort yang lainnya dapat berpartisipasi. Akhir kata, tak lama lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita sebut Hari Natal. Dan bersama ini ada lagu yang dipilihkan oleh pengurus KPA Sinode bidang kreativitas yaitu Pendeta Tingge Triswendo STH dengan judul Di Dalam Palungan yang diambil dari Kidung Ceria nomor 50A. Kami sangat menghimbau lagu ini dapat dipelajari dan anak-anak bisa tampil dalam bentuk paduan suara. Dan terima kasih kepada Kak Lasti Agus Riani Kristianto, yaitu dari KPA Resort GKE Bukit Bamba yang menyuarakan lagu tersebut. Tuhan Yesus memberkati pelayanan anak GKE. Amin. Kita udah dengarkan tadi berupa pengarahan dan juga sambutan dari Ibu Suwani. Kita lanjut masuk pada sharing materi bahan ajar. Nanti akan dipandu oleh Pendeta Lia Apriana MTH dan pengantar dan pemandunya itu, dan juga nanti akan masuk juga oleh Ibu Pendeta Francisca STH. Pak Eneko, Waktu dan tempat dipersilakan. Pak Eneko, Ya. mohon maaf ada satu video lagi yang diputar ya Bu sebelumnya, video lagu Natal Bu. Oh, lagu Natalnya dulu. Oke, sebelum masuk sharing. Oke. Silakan Kak Titin.
ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup sertamu di sorga kelak. Tadi kakak-kakak kita udah dengarkan lagu Natal, jadi bisa untuk kita ajarkan juga untuk anak-anak kita sekolah minggu. Lanjut, kita masuk pada sharing materi bahan ajar oleh Pendeta Lia Apriana MTH, dan pengantar dan pemandunya nanti akan dibawakan juga oleh Ibu Pendeta Prasiska STH. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, ini adalah untuk bulan November dengan subtema itu asuhan Tuhan dalam hidup keluarga. Jadi sepanjang bulan ini kita akan bersama-sama melihat tentang bagaimana hubungan antara keluarga atau khususnya anak dengan keluarga dan juga anak dengan Tuhan. Jadi sepanjang bulan November ini ada 4 minggu yang akan bersama-sama menjadi bagian dari pelayanan kita untuk bulan November ini. Dan bahan pelajaran adalah dari bahan pelajaran ke-48, 49, 50, dan 51. Jadi itu untuk sepanjang bulan November. Apakah sudah bisa, Kak Titin? Lagi proses men-share screen, Bu, ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, seperti biasa, iya, sebagai pemberitahuan kakak-kakak nanti saya akan kirimkan yang sudah diperbaharui, karena ternyata baru tadi pagi juga saya cek ada yang tertutup ya, bahan ceritanya ada tertutup karena kotak kotak yang ada di samping itu saya lupa minggu keberapa, itu nanti akan saya update lagi yang sudah terbaru, yang sudah kami edit sehingga memudahkan untuk melihatnya. Kita akan bersama-sama melihat tentang pembaruan perjanjian di Sikem dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE, yaitu pada awal bulan November. Jadi di sini kita akan memperingati Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Tujuan dari pelajaran ini adalah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, dan kita harapkan anak-anak bisa setia beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarganya. Jadi bahan yang akan kita pakai atau alat peraganya adalah alat peraga gambar. Untuk cerita, kita lihat ke pelayanan kelas kecil. Seperti biasa untuk kelas kecil kita akan menyederhanakan kisah ini, menyederhanakan cerita, dan juga termasuk aplikasinya kita akan buat dengan sangat sederhana. Terkait tentang bagaimana Yosua membawa umat Israel, memberikan pilihan kepada umat Israel apakah mereka memilih untuk beribadah kepada Allah Israel, kepada Allah yang selama ini mereka menolong mereka, ataukah mereka memilih kepada Allah orang-orang yang ada di negara-negara yang ada pada saat itu. Dan kepada anak kecil kita memberikan ajakan kepada mereka bahwa mari kita hendaknya sama seperti Yosua, yaitu memilih untuk beribadah kepada Tuhan dengan
setia. Walaupun ada berbagai macam hal-hal yang menggoda mereka, misalnya seperti games di HP, kemudian ada tontonan kartun dan lain sebagainya, kita ajak mereka untuk ingat datang kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Itu untuk anak kelas kecil. Kemudian untuk metode ayat hafalan, guru sekolah minggu akan membuat gerakan yang memudahkan anak untuk mengingat ayat hafalan ini dari Yosua pasal 24 14a. Ya, untuk aktivitas akan membuat pajangan dinding keluargaku. Di situ ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, stik es krim atau sedotan, kalau tidak ada stik es krim, atau mungkin lidi, lem, dan lain sebagainya, itu bisa disiapkan dengan contoh sudah disampaikan di sini, ini ada gambar, jadi nanti anak-anak akan membuat seperti ini. Kalaupun waktunya tidak selesai, jadi silakan mereka bisa melanjutkan di rumah, dan bisa memajangnya di rumah mereka masing-masing. Jadi intinya sebenarnya menggambar, gitu ya. Menggambar siapa saja yang ada di rumah mereka. Itu untuk kelas kecil. Kita beralih ke pelayanan kelas tengah. Ya, ini untuk kelas tengah sudah mulai agak lebih panjang muatan ceritanya terkait tentang Yosua yang menjadi pemimpin bagi bangsa Israel dan melakukan pembaharuan perjanjian di Sikem. Dan apa yang diceritakan oleh Yosua di dalam teks ini, itu juga kita ceritakan lagi kepada anak-anak tentang Allah memanggil Abraham, memberkati Ishak, Musa dan Harun, dan sebagainya. Dan dengan mengingat kisah ini, maka kemudian kita mengajak anak-anak untuk mengingat juga tentang apa kebaikan penyertaan Tuhan, pengalaman bersama-sama dengan Tuhan selama ini. Karena itu ucapan syukur kita bersama-sama dalam merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE, maka ibadah memuji Tuhan dan sebagainya. Itu penekanan untuk kelas tengah. Untuk metode ayat hafalan, kita memberikan ruang untuk anak memilih. Kalian mau metode apa untuk menghafalkan ayat ini? Mungkin ada yang mau seperti biasa saja, pakai gerakan. Mungkin ada yang punya ide untuk dinyanyikan, dan lain sebagainya. Ya, kita berikan ruang kepada anak untuk mereka kemudian memilih metode ayat hafalan seperti apa yang mereka inginkan. Nah, untuk aktivitas sama juga membuat pajangan dinding. Jadi, siapa yang tinggal di dalam rumahku? Nah, untuk aktivitas anak kelas tengah ini, guru sekolah minggu punya tugas yang luar biasa, saya bilang luar biasa, tugas yang harus dipersiapkan gitu ya sebelum dimulainya kegiatan ini. Jadi guru sekolah minggu harus mempersiapkan kertas warna-warni yang sudah dipotong dalam bentuk persegi kecil. Ini sebagai contoh, kalau ibu warnanya kuning, kalau ayah merah, saudara laki-lakinya warna apa ini? Biru ya. Kalau hijau itu saudara perempuan dan seterusnya. Ini bukan hal yang baku, silahkan untuk dipersiapkan, disesuaikan dengan ketersediaan yang ada. Kalau tidak ada kertas warna-warni, ya gunakan saja kertas putih, tapi kita kasih warna dengan spidol atau pensil warna. Kita ada gambar yang menjadi contoh. Dan satu lagi, guru mempersiapkan satu buah kertas berbentuk rumah yang sudah ditulis siapa yang tinggal di rumahku. Itu sebuah kertas besar, satu buah rumah yang kemudian ditulis siapa yang tinggal di rumahku, kemudian buat daftar warna dan keterangan. Jadi itu yang ada bagian di tengah itu ya, di situ. Jadi termasuk juga nanti ada karton besar, atau kalau tidak ada karton besar maka sediakan styrofoam yang besar juga supaya sebagai tempat anak menempelkan hasil karya mereka. Jadi kalau di rumahnya ada ayah dan ibu dan dia misalnya seperti itu, jadi warnanya kuning, merah, dan misalnya warna pink seperti itu. Jadi disesuaikan dengan jumlah siapa yang ada di rumah mereka. Itu untuk kelas tengah. Jadi bisa nanti dibuat menjadi pajangan. Beralih ke kelas besar, maka ada sebuah diskusi untuk mengawalinya, bahwa siapa yang tinggal bersama-sama mereka, dan kemudian tanyakan kepada mereka yang tinggal sama adik-adik itu, apakah mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Guru sekolah minggu harus siap dengan kemungkinan jawaban bahwa mungkin saja ayah saya katanya bukan orang Kristen, atau saya tinggal dengan keluarga yang tidak Kristen, dan lain sebagainya. Jadi itu hal-hal yang harus istilahnya
disiapkan juga oleh guru sekolah minggu. Ini cerita hampir sama seperti kelas tengah tadi. Nah, ada inti yang lain adalah kita mengenal siapa anggota keluarga kita, keluarga inti maupun keluarga besar. Jika mereka masih belum percaya kepada Kristus, maka kita tetap harus mendoakan dan juga mengasihi anggota keluarga kita yang belum menjadi Kristen, supaya mereka nanti juga bisa bersama-sama memuji dan beribadah kepada Tuhan. Ajakan untuk anak menyerahkan kehidupan keluarga kepada Tuhan. Oke, selanjutnya adalah untuk metode ayat hafalan sama dengan kelas tengah, berikan kesempatan kepada anak untuk memilih atau berdiskusi apa yang akan menjadi metode ayat hafalan mereka. Aktivitas, kita akan mengajak anak untuk mengenal silsilah keluarganya, ya, tapi ini adalah dari kakek saja, kakek dari kedua belah pihak, ayah dan ibu, kemudian dilanjutkan ayah dan ibu, kalau memang memungkinkan dilanjutkan dengan disambung dengan paman atau bibi dari ayah dan ibu, dan kemudian terakhir adalah anak bersama dengan saudara kandungnya. Sebagai contoh, yang sederhana ada kakek nenek, kemudian ayah ibu, dan kemudian ada anak itu dengan kakak atau adiknya. Baik itu untuk kelas besar, dan itu juga untuk pelajaran ke-48 dalam rangka Hari Kesejahteraan Keluarga GKI. Anak diajak untuk banyak mengenal tentang siapa keluarganya. Yang kedua, kita akan masuk dalam minggu kedua pada bulan November, yaitu dalam bahan pelajaran yang ke-49, sebuah kisah tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Itu terdapat dalam Matius pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Tujuan dari pelajaran ini adalah anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit dan juga mengusir roh-roh jahat. Jadi ada dua bagian dalam Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang lain yang datang kemudian. Ya, selanjutnya kita langsung ke cerita. Alat peraga disediakan, ada satu buah gambar Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Jadi kita akan awali kepada anak kecil dengan berdiskusi apakah ada yang kurang sehat, kemudian bagaimana rasanya ketika mereka sedang sakit dan lain sebagainya. Kita katakan itulah yang dirasakan juga oleh ibu mertua Petrus dan juga orang-orang lain yang sedang sakit. Kemudian ada kisah tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan ketika sembuh dia bangun dan langsung untuk melayani Tuhan Yesus. Kita menekankan kepada anak bahwa Tuhan Yesus sangat hebat dan berkuasa. Jadi untuk anak sekolah minggu kelas kecil tetap kita buat sederhana. Metode ayat hafalan, guru sekolah minggu akan mengajak anak mengucapkan secara berulang-ulang ayat hafalan sampai mereka mengingatnya. Matius 8 ayat 17. Mungkin terlalu panjang untuk anak sekolah minggu. Kelas kecil silakan guru sekolah minggu di tempat masing-masing untuk memotongnya. Untuk aktivitas, anak-anak akan belajar bernyanyi. Anak-anak akan belajar bernyanyi untuk untuk kelas kecil kita akan belajar menyanyi NKB 168 ketika hilang sudah asaku, sama juga dengan anak kelas tengah nanti. Untuk anak kelas besar nanti akan ada lagu yang lain. Aktivitas yang lain maksudnya. Ya, akan dirubah di bagian ini, ada kesalahan. Ya, NKB 168 ketika hilang asaku, jika dirasa untuk anak kelas kecil itu terlalu banyak 2 bait, silakan untuk disesuaikan. Sebenarnya nyanyian ini terdiri atas 4 bait, tapi silakan dilihat kemungkinan untuk mengajarkan apakah 1 sampai 4 atau cukup 1, 2 atau cuma 1 bait saja. Beralih ke pelayanan kelas tengah, kembali kita berdiskusi dengan anak tentang bagaimana rasanya ketika demam dan lain sebagainya. Kemudian kita menceritakan kisahnya, kisah firman Tuhan tentang Yesus menyembuhkan, dan kita menguatkan anak bahwa dalam sakit atau sehat kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada kuasa Tuhan.
dan jangan menduakan Tuhan, karena kuasa Tuhan akan selalu memampukan kita. Ketika Tuhan sudah berkuasa dalam hidup kita, maka tugas kita kemudian adalah untuk hidup melayani Tuhan. Itu inti untuk anak kelas tengah. Metode ayat hafalan sama dengan kelas kecil, aktivitas sama dengan kelas kecil itu belajar bernyanyi, dan itu untuk kelas tengah. Berlanjut ke kelas besar, anak akan kita ajak untuk kembali berdiskusi tentang apa kuasa Tuhan Yesus yang pernah mereka dengar terkait di dalam Alkitab, gitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya kan sudah banyak belajar tentang bagaimana kekuasaan Tuhan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan Lazarus, kemudian meredakan angin ribut dan lain sebagainya. Jadi kita ajak anak kembali untuk bercerita apa yang sudah mereka dengar selama ini. Jadi sebagai sebuah bagian juga dari evaluasi kita sebagai guru sekolah minggu. Sudah tidak anak-anak benar-benar mengingat, mendengar apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya atau selama ini, seperti itu ya. Ya, cerita sama poin yang ingin ditekankan untuk anak kelas kecil, untuk anak kelas besar adalah tentang kekuasaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan apa yang sudah dilakukan oleh ibu mertua Yesus ketika disembuhkan, maka itu juga harus bisa kita lakukan, yaitu melayani Tuhan karena Tuhan sudah baik, melindungi, dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Metode ayat hafalan sama dengan kelas kecil. Untuk aktivitas, maka aktivitas adalah doa bersama. Jadi guru sekolah minggu bisa menanyakan kepada anak sekolah minggu maupun guru sekolah minggu siapa yang sedang dalam keadaan sakit. Jadi nanti ada satu guru sekolah minggu yang khusus mencatat nama siapa anak sekolah minggu atau guru sekolah minggu yang sedang sakit ya. Jadi dicatat. Kemudian tanyakan juga siapa anggota keluarga yang juga sedang sakit, baik dari anak maupun dari guru yang hadir pada saat itu. Dan kemudian bagilah anak menjadi beberapa kelompok dan mereka bisa berdoa sambil bergandeng tangan dengan ada kakak guru sekolah minggu pendamping. Itu anak kelas besar. Mungkin untuk teknis ini tetap diserahkan kepada tempat masing-masing. Kalau memang misalnya cuma ada satu guru sekolah minggu, berarti ya kita bisa percayakan kepada anak-anak untuk saling mendoakan tanpa ada guru sekolah minggu pendamping. Atau bisa saja langsung saja bersama-sama semua berdoa, membuat lingkaran, bergandengan tangan dengan satu guru sekolah minggu yang mendampingi. Itu silakan teknisnya saja disesuaikan dengan tempat masing-masing. Kita beralih ke minggu ketiga, yaitu pelajaran ke-50, Yesus dan sanak saudaranya, dari Markus pasal 3 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Tujuan pelajaran ini adalah anak-anak belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita berlanjut langsung ke kelas kecil. Ini ada alat peraga berupa satu gambar tentang Yesus yang sedang mengajar, dan sementara di situ ada Tuhan Yesus katakan bahwa ibunya maupun juga saudara-saudaranya itu adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Kita tekankan di sini bahwa kisah ini tidak berarti bahwa Tuhan Yesus tidak menghargai atau tidak menganggap atau tidak menghormati ibu dan saudara-saudaranya. Tapi bagi Tuhan Yesus yang utama itu adalah tentang bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Dan siapapun yang melakukan kehendak Allah itu disebut sebagai keluarga di dalam Tuhan. Jadi kita tanyakan kepada anak sekolah minggu apa saja kehendak Tuhan yang mereka ketahui. Kalau mereka tidak bisa menjawab, ya kita sampaikan, kita ajarkan apa saja kehendak Allah, hal-hal sederhana yang bisa mereka lakukan. Jadi untuk kelas kecil, cerita ini sangat sederhana kita bahasakan. Metode ayat hafalan bagi anak menjadi dua kelompok berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ajak anak untuk mengucapkan kalimat dalam ayat hafalan dengan urutan sebagai berikut. Ada diucapkan bersama-sama, ada yang hanya diucapkan laki-laki, ada yang hanya diucapkan perempuan, dan ada kembali diucapkan oleh semuanya. Aktivitas, mereka akan membuat kartu ya, dan kartu itu nanti akan saling ditukarkan. Jadi guru sekolah minggu harus mempersiapkan kertas karton atau kertas bapalo atau kertas apapun itu ya yang dipersiapkan dalam ukuran kecil atau seukuran kartu biasa lah. Bagaimana bentuk kartu silakan diatur saja. Ada alat tulis
lem, ada kertas berwarna-warni atau kertas kado atau kertas apapun itu yang sudah dipotong-potong sebagai hiasan saja di situ. Jadi kertas karton itu yang sudah dipotong-potong atau kertas kartu itu tadi dibagikan kepada setiap anak, kemudian kertas berwarna-warni atau bisa juga kertas kado telah dipotong kecil dengan berbagai bentuk. Fungsinya adalah untuk ditempel sebagai hiasan di kartu. Kalau ada stiker juga bisa. Jadi nanti guru sekolah minggu membantu anak memutuskan ingin memberikan kartunya kepada teman yang mana. Usahakan supaya setiap anak yang hadir mendapatkan kartu dari teman. Jadi kita akan saling bertukar kartu di dalam kelas itu. Guru sekolah minggu akan membantu anak menuliskan nama mereka dan juga nama teman yang dituju. Serta membantu menulis aku mengasihimu atau kita keluarga di dalam Tuhan atau kamulah saudara-saudariku atau apapun itu ya diatur saja kata-katanya. Kalau misalnya ada fasilitasnya bisa dicetak, di print saja, dipotong-potong jadi nanti tinggal anak-anak tinggal memilih kata apa yang akan mereka pakai dan kemudian nanti mereka akan tempelkan di kartu mereka. Kalau sudah selesai, ajak anak bernyanyi lagu penutup dalam Yesus Kita Bersaudara sambil menyerahkan kartu tersebut kepada teman yang mereka tuju. Jadi sambil menyanyi, mereka sambil menyerahkan kartu hasil karya mereka kepada teman mereka. Beralih ke kelas tengah, kita akan mengajak anak-anak untuk melihat ke samping kiri dan samping kanan sebagai mengawali dari cerita ini. Jadi mereka akan melihat siapa di samping kiri dan kanan, menyebutkan siapa orangnya, siapa namanya, kenal atau tidak, dan lain sebagainya. Penekanan pada kelas tengah ini adalah bahwa siapa saja ingin menjadi keluarga Tuhan atau saudara Tuhan dalam rumah Bapa di sorga, maka itu tidak dibatasi oleh hubungan darah, budaya, adat, dan suku, dan lain sebagainya, tapi adalah tentang siapa yang mau melakukan kehendak Allah. Jadi semua yang ada di dalam ruangan gereja ini adalah saudara di dalam Tuhan. Gitu ya. Kita dengan sesama orang Kristen lainnya adalah saudara, adalah keluarga di dalam Tuhan. Ya, itu inti yang mau kita sampaikan. Dan kita harus menjadi anak-anak yang patuh, taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Metode ayat hafalan sama dengan kelas kecil tadi, mengucapkan ayat hafalan dengan bersahut-sahutan. Aktivitas adalah kita akan membuat sebuah games. Ini adalah games tentang harta rahasia. Kami sudah siapkan di bundelan satunya, yaitu tentang alat peraga dan aktivitas. Di situ sudah ada beberapa soal terkait harta rahasia yang harus dicari oleh anak-anak. Teknisnya silakan nanti apakah soal itu harus diperbanyak oleh guru sekolah minggu ataukah guru sekolah minggu cukup untuk mendiktekan atau membacakan soal tersebut tanpa harus memperbanyak kepada setiap anak. Jadi itu dipersilahkan kepada guru sekolah minggu di masing-masing tempat untuk menyesuaikan dengan teknisnya. Jadi harta rahasia dimaksud ini adalah terdapat di dalam Alkitab, terdapat di beberapa teks-teks Alkitab di kata urutan keberapa. Jadi sebagai contoh sudah kami sampaikan di sini, misalnya 1, 20, 25, 21, 15. 1 untuk perjanjian lama, 2 untuk perjanjian baru, 20 untuk kitab ke-20 di perjanjian lama, maka mereka harus menghitung 1, 2, 3, 4 dari kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, dan seterusnya. Hingga hingga kitab yang ke-20, oh ternyata itu Amsal. Kemudian 25 itu adalah pasal, kemudian angka keempat atau 21 itu adalah ayat keberapa, dan terakhir, angka terakhir itu menunjukkan kata di urutan keberapa. Jadi mereka harus membaca, menghitung ya, di ayat itu sampai kata yang ke-15. Nah, misalnya didapat ini Amsal 25 ayat 21, dan kata yang didapat itu adalah air. Jadi mereka bisa mencari di mana mereka bisa menemukan air. Jadi di sini adalah intinya adalah mereka akan belajar bekerja sama satu dengan yang lain sebagai keluarga di dalam Tuhan. Beralih ke kelas kelas besar.
Ya, Tuhan menginginkan supaya anak-anak hidup saling mengasihi dengan keluarga, bukan hanya keluarga saudara, tapi juga adalah dengan orang-orang lain, saudara-saudara seiman harus saling mengasihi dan saling melakukan kehendak Tuhan juga. Dan kita katakan kepada anak bahwa sebagai orang Kristen kita punya hubungan khusus, hubungan istimewa dengan Tuhan Yesus. Dan karena hubungan istimewa kita dengan Tuhan Yesus itu, maka kemudian kita dengan semua orang Kristen lainnya juga memiliki ikatan yang khusus juga. Kita sampaikan kisah itu tentang Yesus dan sanak saudaranya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita jelaskan kepada anak tentang teks ini. Aplikasinya yang bisa kita terapkan salah satunya adalah ada hubungan istimewa tadi. Siapa saja yang ada dalam gereja ini adalah saudara dengan Tuhan, saudara di dalam Tuhan, saudara di dalam Tuhan, dan Tuhan sendiri sudah menganggap kita sebagai bagian dari keluarganya ketika kita mau untuk terus melakukan apa saja kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Kita pada akhirnya nanti mengajak anak-anak untuk saling bersalaman, saling berpelukan satu sama lain dan mengatakan kepada saudaranya, saya mengasihi kamu, saudaraku di dalam Tuhan. Metode ayat hafalan, ya, mereka akan menulis ayat hafalan ini beberapa kali. Di buku tulis mereka masing-masing sebanyak 5 kali atau seperlunya, berulang-ulang akan memudahkan untuk mengingat ayat hafalan. Mereka akan mempelajari aktivitas untuk kelas besar, akan belajar lagu, yaitu Kidung Jemaat 256. Bisa satu bait atau keseluruhan bait. Nanti mereka bisa menciptakan gerakan dari lagu ini. Kita satu di dalam Tuhan, judul lagunya. Kidung Jemaat 256. Guru sekolah minggu bisa mempelajari terlebih dahulu dengan lagu dan instrumen musik yang bisa dicari secara mandiri di YouTube. Lagu penutup itu tadi sudah termuat di dalam aktivitas. Terakhir, pelajaran ke-51 di minggu yang keempat, kita akan melihat tentang Lukas pasal 7 ayat 11-17 tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Tujuan pelajaran adalah anak-anak hidup mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan berkuasa dari dulu hingga selamanya. Untuk kelas kecil, kita tanyakan apakah pernah melihat atau setidaknya mendengar kabar tentang orang meninggal. Ajak mereka untuk berpikir, menjawab sesuai pengalaman pribadi masing-masing. Kalaupun mereka tidak bisa menceritakannya, guru sekolah minggu yang kemudian akan mencoba menggambarkan bagaimana perasaan ketika ditinggalkan oleh di sebuah kota yang bernama Nain, dan melalui apa yang dilakukan Tuhan Yesus, jadi orang-orang bisa melihat kejadian itu dan memuliakan Tuhan. Kita ajarkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa baik dalam kehidupan maupun juga di dalam kematian. Karena itu kita harus tetap punya iman yang sungguh kepada Tuhan bahwa Ia sungguh berkuasa. Metode ayat hafalan Lukas pasal 7 ayat 16. Ada tawaran bagi anak sekolah minggu kelas kecil, maka guru sekolah minggu bisa memotongnya menjadi Lukas 7 ayat 16c, dan Allah telah melawat umatnya. Aktivitas adalah cari gambar. Oke, sudah kami lampirkan di dalam bundel aktivitas dan alat peraga. Di sana ada sebuah gambar di mana nanti anak-anak akan mencari beberapa gambar di dalam gambar. Jadi ada lingkaran, kemudian persegi dan segi 5. Jadi nanti anak-anak akan mencari ada 3 bangun yang akan dicari di dalam gambar yang sudah disampaikan di sana. Jadi bisa dikoreksi bersama-sama dengan guru sekolah minggunya. Pelayanan kelas tengah
Sama juga kita minta anak-anak menyampaikan pengalaman dan juga perasaannya ketika ada peristiwa duka. Kita sampaikan firman Tuhan ini, kemudian pada intinya Tuhan memberikan perhatian bagi setiap kehidupan yang dialami, baik itu baik itu dalam suka maupun di dalam duka cita, dan kita ajarkan bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Metode ayat hafalan, nanti guru sekolah minggu akan mencetak kertas berisikan ayat hafalan, bisa dibuat secara mandiri atau mencetak apa yang sudah dilampirkan oleh tim. Jadi cetak sesuai jumlah kelompok yang akan dibagi kemudian, dan mereka akan menyusun potongan kertas berisikan ayat hafalan tersebut. Jadi silakan teknisnya dibaca sendiri, karena sudah biasa saja saya kira untuk guru sekolah minggu untuk bagian ini. Untuk aktivitas kelas tengah adalah cari kata. Ada lembar aktivitas yang sudah kami sediakan. Jadi ada beberapa kata dari Lukas pasal 7 ini yang nanti akan dicari oleh anak-anak di kotak-kotak. Seperti biasa, seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Bisa dilakukan perorangan atau berkelompok. Terakhir untuk kelas besar, dengan cerita yang lumayan panjang, bahwa diawali dengan sharing perasaan atau pengalaman ketika ada keluarga yang meninggal. Kemudian tentang penghiburan, ya, orang yang berduka cita perlu penghiburan. Salah satunya adalah melalui ibadah perkabungan maupun juga ibadah penghiburan, supaya orang yang berduka cita terhibur karena orang-orang yang datang dan juga memohon kepada Tuhan supaya dikuatkan. Kemudian kita samakan juga dengan kisah ibu di kota Nain ini, dia anaknya meninggal, ada banyak orang juga yang datang menghibur, menolong dia dalam keadaan duka citanya. Kemudian ada mukjizat Tuhan yang terjadi. Nah, adik-adik, bahwa ibu ini belum tentu mengenal siapa Tuhan Yesus, dan dia tentu tidak punya harapan banyak bahwa anaknya ini akan dibangkitkan. Tapi ternyata Tuhan Yesus menunjukkan kepedulian dan kasih kepada si ibu itu. Nah, kita mengingatkan kepada anak-anak bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita dan selalu memperhatikan kita dalam keadaan duka cita ataupun dalam keadaan yang berbeban berat. Metode ayat hafalan sama dengan kelas tengah, yaitu menyusun ayat hafalan tadi. Aktivitas mereka akan menyusun huruf. Ya, ada di lembar aktivitas beberapa kata atau beberapa kalimat yang diacak hurufnya, dan itu nanti anak sekolah minggu kelas besar akan menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang utuh. Oke, baik. Itu untuk bulan November dengan segala inti cerita dan aktivitas dan segala sesuatu yang terkait hal-hal yang penting dari bulan November. Sebagai informasi bahwa bulan November ini ditulis oleh Pendeta Francisca. Beliau sekarang melayani dulu ketika dia menulis ini dia melayani di Resort CTW, tapi sekarang beliau sudah pindah dan saya lupa tempat. Oh ya, Cares Petak Bahandang. Sekarang berada di Cares Petak Bahandang, dan pada saat ini beliau sedang ada kegiatan sehingga tidak bisa untuk menyampaikan secara langsung materi pada hari ini. Seperti biasa, materi ini nanti akan kami share di YouTube KPA Sinode Official, dan nanti paling lambat itu 5 hari setelah ini semoga bisa cepat kami upload di sana, nanti bisa dibagi-bagikan kepada rekan-rekan yang pada hari ini tidak bisa untuk hadir bersama-sama di dalam ruang Zoom ini. Terima kasih, selamat mempersiapkan diri. Mohon maaf karena ada hal-hal yang secara teknis sangat mengganggu pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk pelayanan pada bulan November. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Pendeta Lia yang udah
panjang lebar, sangat bagus menjelaskan daripada bahan ajar untuk bulan November ini. Saya yakin dan percaya semua kakak-kakak yang hadir saat sekarang ini betul-betul bisa memperhatikan, karena di bulan November ini adalah bulan keluarga. Berarti kita juga bisa membagikan untuk anak-anak yang akan kita ajarkan saat mereka bersekolah minggu. Masih ingat Kak, tetap adakan pertemuan, karena bahan ajar itu nggak bisa kita langsung cerita tanpa ada pertemuan dengan guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Sharing kita udah selesai dari bahan ajar di bulan November ini. Terima kasih untuk Pendeta Lia Apriani, MTH, yang udah menyampaikannya. Dan kita masuk pada doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Maria Apriliana Anggela, MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Anike. Bagaimana kakak-kakak, suara saya bisa kedengaran? Bisa Kak. Bisa ya. Baik, kakak-kakak, sebelum kita masuk dalam doa untuk menutup pertemuan kita hari ini, saya mohon sedikit waktu sebentar. Wah, karena materi cerita untuk bulan depan ini sangat menarik sekali. Ada banyak aktivitas yang kreatif, kemudian dia kaya dengan sesuatu yang ini bisa menarik minat untuk anak-anak. Terutama yang pertama adalah seperti yang Kak Anneke sampaikan tadi, bulan depan adalah bulan keluarga dalam rangka kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Nah, biasanya bulan November sampai dengan Desember ini adalah menjadi event yang menarik sebenarnya, yang bisa kita olah, yang bisa kita rangkai dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Gerejawi tersebut. Nah, bisa saja nanti kakak-kakak bikin satu event atau kegiatan untuk merayakan event besar ini, yaitu tadi Hari Kesejahteraan Keluarga, kemudian Natal, dan Tahun Baru. Nah, saran saja kakak-kakak, saya tidak tahu apakah kakak-kakak sudah mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau memperhatikan materi cerita untuk bulan depan, sebenarnya kita bisa saja menyelenggarakan satu kegiatan di mana melibatkan anak dan orang tua. Itu yang pertama. Misalnya tadi ada yang rumah, kemudian ada ditempel-tempel dengan stiker atau dengan kertas warna-warni, menunjukkan bagaimana kedekatan anak dengan keluarganya, kemudian anak misalnya ada ibu, ada bapak di rumah, atau ada kakak, ada adik. Nah, tetapi secara psikis juga kita harus memperhatikan beberapa anak yang mungkin saja pada saat ini mereka dalam situasi yang sudah tidak lagi punya ibu, yang sudah lagi tidak punya bapak. Nah, jadi di sini perhatian sekolah minggu, perhatian gereja itu bisa apa ya? Lebih dimaksimalkan kembali. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mengadakan kunjungan ke rumah beberapa anak yang kita rasa mereka perlu perhatian yang ekstra dari sekolah minggu. Dan lalu apa saja lagi yang bisa kita lakukan, misalnya karena ini kan keluarga ya, biasanya anak-anak itu maunya dekat dengan ayah, dekat dengan ibu, dengan aktivitas tadi kita bisa melibatkan mereka, tetapi sekali lagi mungkin saja dalam situasi tertentu, ketika itu sudah tidak ada lagi, kita bisa saja mempersilahkan anak-anak untuk mengajak kakeknya atau neneknya, tante atau om, orang-orang dewasa gitu, untuk ikut terlibat. Nah, jadi itu ya. Jadi maksudnya meskipun ini adalah bulan keluarga, tetapi kita juga ingin memperhatikan lebih dari itu, terutama anak-anak yang dalam situasi-situasi tertentu. Nah, lalu selain kunjungan, selain aktivitas perlombaan dan kegiatan lainnya, kita bisa juga memberikan semacam pakaian-pakaian layak pakai seragam khususnya dalam situasi kondisi saat ini. Sekali lagi saya tidak tahu ya situasi di tempat kakak-kakak pelayanan saat ini. Nah, itu yang perlu kita lebih jeli lagi untuk melihat bagaimana kita menyikapi situasi-situasi tersebut, atau memberikan buku pelajaran atau alat-alat tulis untuk anak-anak.
Jadi itu kakak-kakak dalam rangka untuk mempersiapkan 1 bulan atau 2 bulan ke depan melalui kegiatan-kegiatan sekolah minggu. Tetapi sekali lagi situasi di setiap tempat kita pelayanan tentu saja berbeda-beda. Jadi silakan kakak-kakak untuk mencek kembali data-data anak sekolah minggunya. Jadi sebenarnya yang kami pernah minta, KTS Sinode pernah minta data-data anak sekolah minggu itu bukan hanya sekedar ada nama di sana, tetapi juga kita berharap bahwa setiap pelayan sekolah minggu bisa mengenal lebih dekat, mengenal dengan baik, mengenal lebih jauh tentang situasi anak-anak yang mereka atau yang kakak-kakak sedang layani pada saat ini. Jadi itu dari kami. Karena waktu yang terbatas, kita tutup dengan doa ya, Kak Anita ya. Ibu Baik. Pendeta, oke. Tidak ada lagi waktu untuk diskusi, waktunya Iya, sudah betul. sempit sekali, sayang sekali. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertemuan yang boleh berlangsung pada hari ini, di mana Tuhan kami hendak lebih dan lebih lagi melayani anak-anak dengan cara yang semakin baik setiap minggunya. Tuhan boleh memakai setiap kami menjadi saluran berkat, sehingga anak-anak boleh mengenal dengan baik, mengenal dengan sukacita Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kondisi kami pada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan sekolah minggu, Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya juga bahwa setiap rancangan-rancangan Tuhan, bahwa setiap rencana-rencana dalam pelayanan-pelayanan kami, baik itu untuk kategori anak sampai dengan dewasa, sampai dengan usia utama, Tuhan boleh pimpin segala sesuatunya. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami yang lainnya yang pada kesempatan ini tidak dapat hadir, tidak dapat bersama-sama dengan kami. Kiranya mereka juga ada di dalam lindungan dan kasih penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Ibu Pendeta Maria Afriana Anggela yang udah nyampaikan doanya untuk kita. Saya juga mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak yang udah hadir di pertemuan kita. Saya berharap di bulan berikutnya juga kita tetap hadir untuk mengikuti, yaitu daripada sharing daripada bahan ajar, karena bahan ajar ini sangat penting Kak saat kita untuk mengajarkan anak-anak di sekolah minggu kita masing-masing. Tetap semangat, intinya satu, tetap semangat, karena ini adalah anak-anak yang untuk generasi berikutnya, karena mereka adalah harapan untuk bangsa dan negara kita.